Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama gua, dan di video pertama gua akan mereview sebuah electrical mod dari Smoen. Mana dia? Yang bernama Battlestar. Mod ini gua udah pakai selama 4 bulan dan gua udah mengetahuinya lebih dari diri gua sendiri. Apa coba? Gua akan review semua kelebihan dan kekurangan dari mod ini dan tips and trick secara 4 bulan gua udah pakai. Tiap hari gua pakai. Ini barangnya udah agak buluk, cuman masih just fairingnya. Yuk, nggak pakai lama lagi, kita lihat aja ke bawah. Ini dia tampak dekatnya. Ini spek lengkapnya. Kita buka aja langsung. Ini ada isi tas. Ini rompart. Cara simpelnya. Isi Cina-nya. Ini manual booknya. Dan ini notnya, kita keluarin dulu. Dan ini gua beli Kamis 1 Desember 2016. Ini kabel data yang gua nggak pernah pakai, misalnya gua nggak pernah ngecas di body. Dan ini cadangan magnet baterai. Oke, kita lihat modnya. Nah, ini fairing button, ini layarnya OLED yang berjenis OLED, nih up button, ini down button, USB port buat charging only. Fan holes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 fan holes. Dan ini 5 10-nya adalah spring loaded. Kita cek. Oke. Sekarang kita lihat bagian baterainya. Ini ada 4 magnet dan ini baterainya, magnetnya kuat. Kita coba masukin baterai. Nah, ini terbalik ya, positif dan negatifnya nggak kayak mod biasa. Biasanya negatif itu ada tapi ini terbalik, dia harus yang positif tuh ngadep bawah. Ya, dia langsung otomatis nyala. Dan dia diklaim punya efisiensi sebesar 95%. Nah, ini kalau nggak ada automizernya bakal nampilin no atomizer. Dan kalau dia fairing sampai 10 detik, dia akan otomatis cut off. Jadi kalau nggak sengaja pencet di tas apa di mana lupa dimatiin dan ke fairing selama 10 detik, dia akan berhenti fairing sendiri. Dan ini ada baterai reverse protection, jadi kalau masangnya terbalik nggak kenapa-napa juga. Oh ya, ini juga boardnya. Kalau board dalam ini, kalau dia sampai 60 derajat Celcius suhunya, dia akan mati sendiri nih. Jadi jangan kaget kalau dia mati sendiri, tandanya dia overheat gitu. Dan ini bisa vaping sambil dicas. Oke, kita. Oh ya, ini 510 ini katanya ukurannya 25 mm. Coba kita pasang atomizer. Ini Merlin Mini ukuran 24 cm. Ini tipis banget, mungkin ini sekitar 24,5 kali ya, 24,5 mm. Jadi kalau pakai 25 dia akan overhang sedikit. Buat oke. Nah, ini kalau dimasukin atomizer, dia akan baca kalau ini coil baru atau atomizernya baru juga, pencet up button. Kalau dia pakai coil yang sama atau atomizer yang tadi dicopot harus dipasang lagi, pilih ini same coil. Ini berhubung baru atomizernya, tadi nggak pakai yang ini, pencet new coil. Buat matiin pencet 5 kali, tua gapatma. Buat nyalain 5 kali. Oke, ini buat ngerubah watt, up and button, bottom. Terus kemampuannya itu sampai 200 watt. Oke, ini dia 200 watt power maksimalnya. Dan ini adalah power minimalnya adalah 1 watt. Dan buat masuk ke menu sistem, tinggal pencet fairing buttonnya 3 kali. Tuh agak. Kalau dia nggak dipencet selama 5 detik, dia akan kembali ke mode yang terakhir. Nah kan, nah, misalnya, nah di sini ada VW itu watt biasa, ini nickel, titanium, SS, new coil, TCR M1, M2, M3. Jadi kalau ketemu jenis wire baru bisa pakai TCR ini manual. Nah, ini value-nya bisa diganti-ganti. Cari di internet bentuk value-nya. Oke, variable watt lagi. Kalau dia nggak ada aktivitas, dia akan matiin layarnya. Selama 30 detik ya dia nggak akan matiin. Oh ya, ini coilnya yang pakai coil SS. Bisa masuk kalau misalnya mau masuk ke mode SS, ini 3 kali. Pilih SS. Nah, di sini adalah suhu maksimalnya 450 Fahrenheit, yang gue set ke 450, bukan maksimal semua. Maksimal itu 600 Fahrenheit. Nah, ini dia kalau udah lebih dari Fahrenheit, dia bakal berubah ke Celsius. Maksimalnya Celsius itu 300. Gue biasanya kalau main coil SS single wire ini di 370 sampai 450 aja. Kalau buat ngerubah wattnya, powernya ini berapa di mode TC, ini tinggal pencet power sama up button. Lepasnya fairing buttonnya dulu, tek. Nah, ini bisa berubah. Udah oke, misalnya 33 watt, pencet. Nah, dia kembali lagi ke
menu apa ke bagian suhunya ya. Ini ohmnya, ini wattnya, ini jenis kawatnya. Oke, kita balikin ke menu VW. Nah, di menu VW ini kita bisa merubah displaynya kalau emang gelap atau lagi di luar ruangan terlalu terang, bisa dirubah pencet power and up button bersamaan. Nah, kalau yang take idle bisa pencet power up and power down-nya bersamaan dia untuk merubah displaynya. Nah, kalau buat ngelok buat ngelok power up and down buttonnya tinggal pencet ini semua secara bersamaan. Oke. Tetap bisa fairing, tapi nggak bisa merubah wattnya atau merubah temperatur dari sini. Buat membukanya lagi pencet semuanya juga. Nah, sekarang udah bisa lagi. Ada tipsnya nih, kalau lagi masang coil-coil yang berjenis TC, terus pas di fairing dia wattnya pas kita lihat di sini cuman 3 watt atau 2 watt dan nggak mau naik lagi, padahal kita udah set 33 watt misalnya sama 440 Fahrenheit, itu cabut dulu atomizernya, terus pasang lagi. Dia biasanya jalan lagi, soalnya biasanya kita pasang atomizer pas lagi mode mati, jadi pas dinyalain dia nggak baca ohm yang lama, soalnya ini Battlestar ini sistemnya ngelok ohm ya. Jadi dia nggak mau fairing dengan settingan ohm yang lama, padahal ini ohmnya baru beda gitu. Kita harus cabut dulu, pasang lagi, beres. Pas kita pasang nih si atomizer, ada coilnya, dia akan ngelok misalnya ohmnya ini di 0,37. Kita pakai nggak bakalan berubah nih ohm, bakalan 0,37 terus, kecuali kita cabut atomizernya, kita pasang lagi, terus kita pilih new coil, dia baru udah berubah lagi ke ohm yang sebenarnya. Dia sistemnya ohm lock, tapi ya nggak masalah sih. Coba misalnya dia berubah nggak ya, kita pencet dulu no atomizer. Tadi 0,37, kalau sekarang 0,36. Nah ini dia, dan dia akan tetap segini selama kita ini nggak cabut, atau pas kita cabut kita pasang, kita pencetnya same coil, dia tetap 0,36. Oke, ini ada beberapa lecet. Kalau bagian bawah sih wajar sih ya, pasti bakalan lecet begini. Ini ada sedikit, ini pas pernah gue jatuh dari ketinggian sekitar 1,5 meter lah ya. Ini jenis hasilnya. Kalau ini gue nggak tahu nih lecet kenapa nih, padahal dia kayaknya nggak pernah bentuk ini. Oh ya, punya gue ini ada cacatnya ya, di sini ada depth pixelnya, bentuknya bentuk garis nih, kalau bisa lihat logo ohm dan voltnya kepotong buat jelasnya. Tuh dia, nah, ada garisnya. Nah itu dia, ada cacatnya, gue nggak tahu nih. Nah yang FaceTime gue bikin 2 minggu yang lalu, dan pas selama 2 minggu itu ternyata ada cacat, baru ada cacatnya, gue juga baru tahu. Oke, simpel banget ya modnya, nggak banyak kombinasi tombol, nggak ada menu-menu yang ribetnya, simpel dan Oke, kembali lagi. Sekarang gue udah ini pakai RDA OET, cuman single coil, dan gue akan basahin. Oke, gue running di 33 watt dengan ohm 0,48. Kita lihat lama ya, emang ini flavor RDA ya, jadi segini cukup. Kita langsung coba. Powernya mantep, emang agak ada delay sedikit, tapi gua rasa cukup buat lu ngedorong keluarnya kayak gini. Sekarang gue coba temperatur kontrolnya. Salah. Oke, gue ini pakai SS. Terbalik juga. Gue running di 430 Fahrenheit dan 33 watt. Temperatur kontrolnya berjalan dengan baik sekali. Kalau ini udah fairingnya pendek-pendek, berarti kapasnya udah kering dan harus di drip lagi dan gak kena dry heat. Gue udah pernah coba, jadi pas fairingnya pendek langsung putus, pendek putus, dan gue coba masuk ke watt mode dan langsung dry heat.
berarti berfungsi dengan baik. Oke, kita lanjut ke pro dan cons. Oke, kita akan masuk ke cons yang pertama. Dia nggak ada update software. Jadi ini port USB-nya cuma buat ngecas, nggak ada upgrade software dari Smoen. Tapi buat apa upgrade software kalau emang ini udah bagus, ya nggak? Kalau upgrade software ini nggak bener, nggak bagus, emang. Dan cons yang kedua, ini ada delay. Cuman gue bilang buat electrical mode hampir semuanya delay. Nggak ada yang nggak delay. Walaupun ada ya, tapi gue bilang ini masih ya dapat ditoleransi lah. Soalnya nggak sampai 1 detik sama sekali gitu kan. Oke. Dan yang ketiga, ini tombolnya kalau lu beli rattle alias kicil-kicil ini tuh. Tapi ini udah gua benerin, gua kasih selotip dari dalam yang tadi lu lihat gimana caranya kayak gitu. Dan cons yang keempat, dia konektor positifnya itu yang ada springnya. Lu ketemu di mana-mana biasanya yang negatif itu yang ada springnya, tapi ini yang positif. Walaupun ada baterai reverse protection, tapi lu harus hati-hati. Takutnya nggak berfungsi tuh fitur baterai reverse protectionnya. Angus lah mod tuh gitu kan. Hati-hati lu pakai mod ini. Gampang banget. Gue juga pernah terbaik dan emang nggak kenapa sih, berfungsi dengan baik. Oke, kita akan masuk ke pro yang pertama. Mod ini banyak punya fan holes. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jangan takut kalau dia bakalan kepanasan. Ya paling enggak dia bisa nahan agak lama ketimbang mod-mod yang sedikit fan holes-nya. Oke? Dan pro yang kedua adalah dia sangat ergonomis. Lihat di tangan. Ya kan? Tuh. Tuh. Enak banget ini dipegangnya, nyaman. Pro yang ketiga, ini menunya simple banget, easy to use, kata orang bule sono. Ini cocok buat newbie sampai yang ya udah agak master lah gitu kan. Ini masih cocok banget, gampang dipakai, nyaman. Dan pro yang keempat, ini bisa dicas langsung di mod, dan selama dicas lu bisa vaping. Cuman gue saranin jangan, takutnya meleduk atau kenapa-napa ya nggak. Dan pro yang kelima, build quality-nya keren banget, halus, rapih, kuat, dan gue pernah jatuh dari ketinggian 1,5 meter lah kurang lebih. Itu baterainya kebuka, atomizer-nya copot waktu itu, kebetulan gue pakai heatsink dan mod ini nggak kenapa-napa sama sekali. Gue masukin baterainya lagi dan hidup lagi. Dan pro yang ke-6, temperatur kontrolnya berjalan dengan baik, dan ada TCR mode manual. Jadi kalau lu ketemu jenis kawat yang baru atau kombinasi dari beberapa jenis kawat, lu bisa pakai TCR manual. Dan yang terakhir yang ke-7, ini powernya gue bisa bilang galak, walaupun ada delay sedikit, tapi gue bisa bilang galak. Gue pernah bandingin sama mod DNA yang lumayan, harganya juga lumayan, di DNA 250, dan gue coba dengan settingan yang sama, RDA yang sama, gue pindah dan itu habis gue drip juga. Powernya gue nggak merasakan ada perbedaan yang sangat mencolok. Bedanya kalau di DNA dia fairingnya datar, smooth, lurus. Kalau di sini power awalnya hampir sama, cuman dia cenderung agak naik, tapi nggak begitu drastis naik itu nggak. Tapi dia cenderung naik ketimbang DNA yang smooth dan datar. Oke, gimana kesimpulannya? Apakah mod ini layak untuk dimiliki? Kalau gue bilang ini layak untuk dimiliki. Kenapa? Harganya gue bilang buat ini terbilang terjangkau, relatif terjangkau. Dan kenapa ini gue bilang layak dimiliki? Lu buktiin ke vape store dekat rumah lo atau ya di mana juga ada. Karena apa? Ya karena bagus, ya enggak? Kalau nggak lu bisa online di toko hijau, itu banyak banget yang. Dan lu jangan percaya perkataan gue 100% karena gue manusia biasa. Ada salahnya, tapi nggak salah semua. Ada juga benernya, ya enggak? Oke, sekian review dari gue. Kalau suka boleh pencet like, apalagi subscribe, silahkan banget, terima kasih banget, dan silahkan komen di bawah. Insya Allah gue bakalan balesin komen-komen kalian buat video selanjutnya. Tunggu aja. Makasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.